Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sutrisno dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil kegiatan menelisir saya mengenai analisis biaya usaha tani garam di Kabupaten Sumeneb, Desa Pinggir Papas khususnya. Dan untuk timelinenya sendiri, yang pertama yaitu ada pemaparan pendahuluan, yang kedua dilanjutkan dengan klasifikasi usaha tani garam, yang selanjutnya yaitu ada input usaha tani garam, yang selanjutnya ada analisis biaya usaha tani garam, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk timeline yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yaitu garam adalah salah satu komoditi unggulan yang ada di Pulau Madura, salah satunya di Kabupaten Sumeneb, Desa Pinggir Papas. Nah, untuk masyarakatnya di sana banyak menggantungkan hidupnya ataupun perekonomiannya pada hasil panen garam mereka. Banyaknya hasil panen tentunya juga diikuti oleh beberapa problem, diantaranya seperti monopoli harga oleh pengepul. Nah, hal ini dapat terjadi karena di tingkat petani itu tidak dapat menentukan harga jual mereka sendiri mengenai ataupun dari hasil produk garam yang mereka produksi. Perlu ditekankan bahwasanya produk garam di sini adalah hasil budidaya garam itu sendiri tanpa mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Dan di mana di sini petani tidak dapat menentukan harga jualnya, yang biasanya terjadi pada barang-barang yang seyogyanya dan harusnya, yaitu di mana si penjual yang menentukan harga untuk komoditi tersebut. Nah, berbeda ataupun berbanding terbalik pada komoditi garam ini, di mana petani tidak dapat menentukan harga jual dari hasil panen garamnya. Nah, mereka mendapatkan harganya yaitu dari ketetapan yang ditetapkan oleh pengepul. Meskipun di dalamnya terjadi yang namanya proses negosiasi antara petani dan juga pengepul, itu pun yang terjadi untuk perubahan harga garamnya hanya tipis-tipis, mungkin hanya di angka 50.000 atau bahkan hanya 20.000 saja. Nah, di sini mengapa terjadi monopoli harga? Selain monopoli harga ini juga ada, yaitu di mana kondisi petani garam ini tidak benar-benar mereka menjual garamnya dalam beras 1 ton. Ya, tidak benar-benar menjual garamnya dalam beras 1 ton. Karena apa? Karena si pengepul ini biasanya meminta lebih ada petani garam, yang biasanya mereka itu menetapkan untuk 1 karungnya itu adalah 50 kg, dan biasanya itu dalam 1 ton ada 20 karung. Nah, di sini para pengepul ini biasanya mereka meminta lebih dari petani, yaitu sekitar 21 karung, sehingga hal tersebut juga merugikan. Tapi bagi petani garam itu dianggap tidak masalah dan tidak dipermasalahkan, karena hal tersebut dianggap lumrah bagi petani garam. Hal ini dapat terjadi karena memang minimnya akses informasi dari petani garam tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada iklim yang tidak menentu. Nah, iklim yang tidak menentu ini tentunya menjadi intrik dan juga problem pada saat kegiatan produksi tani garam ini, di mana kegiatan produksi tani garam ini hanya berlangsung pada 1 musim saja dalam 1 tahun, yaitu musim kemarau. Tentunya kalau misalnya nanti terjadi perubahan iklim yang tidak menentu atau terjadi yang namanya musim hujan berkepanjangan, itu akan menyebabkan penurunan atau bahkan ini ada terjadi penghambatan untuk proses produksi kegiatan garam tersebut, sehingga hal tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan juga penghasilan petani garam tersebut, sehingga memaksa mereka untuk melakukan kegiatan pertanian lainnya seperti nelayan ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat menyokong kegiatan ekonomi mereka. Nah, terjadi kondisi sebaliknya kalau misalnya terjadi musim kemarau berkepanjangan, mereka juga akan mengalami intrik ataupun problem dari hal tersebut, di mana dari adanya kemarau berkepanjangan ini bukanlah berkah bagi para petani garam, melainkan mereka juga akan mengalami kesulitan karena mereka akan kesulitan untuk mengakses air laut. Nah, biasanya pada saat terjadi musim kemarau berkepanjangan, tentunya fase untuk pasang surut air laut ini kan juga berubah seiring bulan, dan di mana yaitu pada kondisi bulan-bulan tertentu ada yang dimana itu adalah air laut tidak naik ke permukaan, sehingga itu tidak dapat menjangkau petak-petakan pertanian ataupun lahan pertanian yang memang itu berada atau posisinya jauh dari area laut, sehingga mereka mendapatkan problem ataupun intrik dari terjadinya musim kemarau berkepanjangan tersebut, sehingga harus mereka secara terpaksa untuk menghentikan produksinya meskipun kondisi pada saat itu memang terjadi musim kemarau begitu, karena mereka kekurangan sumber utama untuk produksi kegiatan garam, yaitu adalah air laut. Meskipun itu untuk dipompa itu akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk kegiatannya. Nah, maka dari itu biasanya petani itu menghentikan kegiatan hal tersebut.
Dan untuk selanjutnya yaitu tidak adanya kelompok tani dan juga peran koperasi di dalam pertanian usaha tani garam ini. Nah, di mana di sini tidak adanya kelompok tani ini menyebabkan ataupun membuat timbulnya suatu masalah, yaitu di mana petani tidak dapat mengakses informasi-informasi terkait perubahan ataupun tren harga yang saat ini terjadi pada produk ataupun hasil budidaya pertanian garam tersebut, ataupun juga nantinya akses saluran distribusi yang lebih menguntungkan dari adanya penjualan hasil budidaya tersebut, hasil budidaya garam tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah koperasi pada petani. Tidak adanya peran koperasi ini menimbulkan suatu intrik dan juga permasalahan bagi petani garam khususnya yang ada di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumeneb. Karena pada awal untuk kegiatan produksi pertanian garamnya ini mereka memerlukan modal yang cukup besar. Nah, tidak adanya akses modal yang tersedia, tentunya mereka akan kesulitan pada saat kegiatan produksi ataupun di awal-awal kegiatan produksi kegiatan budidaya garam ini berlangsung. Nah, adanya intrik ataupun problem tersebut tentunya dapat diatasi dengan beberapa solusi, yaitu yang pertama adanya peran pemerintah dan juga nanti adanya peran dari koperasi dan juga kelompok tani. Nah, untuk pemerintah sendiri mereka akan dari pihak pemerintah itu mereka dapat memberikan ataupun menetapkan regulasi yang memberikan ketetapan untuk harga eceran tertinggi dari penjualan hasil budidaya garam tersebut. Kalau misalnya di sini contohnya yaitu adalah ketetapan untuk penjualan 1 kilo garam itu misalnya berada pada kisaran 1.500 sampai 2.000. Nah, tentunya dengan itu diperlukan juga adanya peran kelompok tani yang dimana mereka akan memberikan sosialisasi mengenai informasi-informasi tersebut sehingga nantinya petani garam ini mengetahui tren harga dari garam ataupun hasil budidaya garamnya sehingga mereka tidak mengalami yang namanya monopoli harga oleh pengepul. Dari adanya akses informasi tersebut dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, petani garam akan memiliki landasan dalam menjual hasil produksi ataupun hasil budidaya petani garam, hasil produksi garam kepada pengepul sehingga mereka nantinya tidak mengalami penurunan pada tingkat pendapatan dan juga penghasilannya. Dan untuk selanjutnya yaitu adanya pendampingan oleh Dinas Pertanian dan juga Kelautan. Hal ini perlu adanya pendampingan dari Dinas Pertanian dan juga Kelautan tentunya untuk menyasar pangsa pasar ataupun pasar-pasar yang memang tidak pada hanya yaitu garam untuk produksi makanan ataupun ini hanya untuk konsumsi rumah tangga, tapi di sini yaitu pendampingannya bertujuan untuk meningkatkan skillnya, untuk meningkatkan keahlian petani garam untuk memproduksi garam yang memang nanti ini sesuai dengan permintaan industri yang memang dimana yaitu memerlukan spesifikasi tertentu untuk kegiatan ataupun kegiatan pengolahan produksinya yang dimana bahannya atau sumber utamanya yaitu garam. Maka dari itu peran pendampingan oleh Dinas Pertanian dan juga Kelautan ini sangat penting untuk memberikan penyuluhan kepada petani bagaimana caranya memproduksi garam yang memang nanti sesuai dengan kriteria dari permintaan industri-industri tersebut, misalnya bebas cemaran ataupun nanti dari kadar pH-nya sendiri itu dapat mereka sosialisasikan oleh pihak Dinas Pertanian dan juga Kelautan setempat. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah klasifikasi usaha tani. Di sini saya menggolongkan ke dalam 3 bentuk klasifikasi usaha tani, yaitu yang pertama ada di sini berdasarkan bentuknya, berdasarkan polanya dan juga berdasarkan coraknya. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya di sini digolongkan dalam 2 kategori atau 2 bentuk. Yang pertama kita harus memilah ataupun memisahkan terlebih dahulu yaitu hubungan antara sang pemilik lahan dan juga hubungan dengan pengolah lahannya yaitu petaninya. Nah, di mana di sini berdasarkan bentuknya hubungan yang terjadi antara pemilik lahan dan juga petaninya ataupun pengolah lahannya yaitu tergolong dalam bentuk kooperatif karena mereka didasarkan pada sistem bagi hasil dan juga perjanjian sistem bagi hasil tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk selanjutnya yaitu adalah yang dilakukan oleh responden saya di sini merupakan usaha tani yang dijalankan secara individu. Artinya responden saya ini menjalankan kegiatan usaha taninya ini secara mandiri, secara bersama keluarganya tanpa melibatkan si pemilik lahan ini. Tentunya di dalamnya juga dibantu tenaga kerja dari luar keluarga. Nah, di sini saya juga jelaskan bahwasanya nanti tenaga
tenaga kerja, baik itu tenaga kerja dalam keluarga ataupun luar keluarga, dari narasumber saya ini mendapatkan memang bayaran yang sebagaimana mestinya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja itu adalah biaya eksplisit atau biaya yang memang benar-benar dikeluarkan. Jadi pada analisis saya ini tidak ada yang namanya biaya tenaga kerja yang digolongkan pada biaya implisit. Dan untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan pada saat analisis biaya usaha taninya. Untuk selanjutnya yaitu adalah berdasarkan pola. Nah, berdasarkan polanya, usaha tani yang dijalankan oleh responden saya ini tergolong dalam usaha tani khusus. Hal ini dikarenakan memang yang diusahakan komoditinya oleh responden saya yaitu adalah hanya berfokus pada satu komoditi saja, yaitu budidaya garam ataupun komoditi garam. Untuk selanjutnya yaitu adalah berdasarkan coraknya. Nah, berdasarkan coraknya, usaha tani garam yang dijalankan oleh responden saya ini ataupun narasumber saya ini yaitu adalah komersial ataupun usaha tani dinamis. Hal ini dikarenakan memang orientasinya pada awalnya yaitu adalah pada profit ataupun keuntungan, di mana petani memproduksi kegiatan ataupun melakukan kegiatan tani garam pada saat musim berlangsung, yaitu seluruh hasil panennya itu untuk dijual ataupun untuk diperdagangkan, baik itu nanti ke pengepul ataupun pengecer-pengecer lainnya. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah input usaha tani garam. Dan di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Untuk lebih lanjutnya akan saya nanti jelaskan pada saat analisis biaya usaha tani. Yaitu input usaha tani yang digunakan diantaranya adalah lahan. Lahan sendiri yang digunakan yaitu adalah lahan sang pemilik lahan. Nah, di sini petani perannya hanya sebagai penggarap. Nah, lahan ini adalah pemilik lahan. Pemilik lahan ini tidak memberikan andil ataupun tidak ikut pada saat proses produksi garam tersebut. Si pemilik lahan ini hanya menyediakan lahannya saja, tentunya nanti dengan sistem bagi hasil. Nah, lahan di sini adalah input yang sangat penting untuk kegiatan produksi garam, karena memang untuk memproduksi suatu kegiatan usaha tani memerlukan yang diantaranya yaitu adalah lahan. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah kincir angin. Nah, kincir angin ini digunakan para petani garam untuk memompa air laut dari sumber utamanya ataupun irigasi primernya yaitu laut, di mana nanti ini akan melalui saluran irigasi sekunder dan akan dipompa oleh kincir angin ini menuju aliran irigasi tersier hingga akhirnya sampai pada petakan-petakan garam ataupun lahan untuk tempat produksi garam tersebut. Dan selanjutnya yaitu adalah petani. Di sini petani. Nah, petani di sini adalah merupakan juga berperan penting dalam kegiatan usaha tani garam ini, karena tanpa adanya suatu tenaga kerja, suatu kegiatan ataupun suatu usaha yang diusahakan tidak akan pernah berjalan. Nah, untuk petaninya sendiri ini ataupun pekerjanya ataupun tenaga kerjanya, dari analisis usaha tani yang saya jalankan pada saat mini riset dan berdasarkan sumber yaitu dari hasil wawancara, untuk petani sendiri yaitu berasal dari tenaga keluarga dan juga tenaga dalam keluarga maksud saya, dan juga tenaga luar keluarga. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah input geomembran. Nah, geomembran ini adalah alas yang digunakan untuk kegiatan produksi tani garam, tentunya dengan tujuan untuk efektivitas dan juga efisiensi kegiatan usaha tani garam tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu masuk pada analisis biaya usaha tani. Nah, di sini biaya-biaya yang saya analisis itu ada 4 biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya eksplisit, dan juga biaya implisit. Nah, biaya tetap perlu kita ketahui terlebih dahulu, biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Artinya sebesar apapun, sekecil apapun produksi yang dihasilkan pada nanti dalam satu musim tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak akan berpengaruh ataupun tidak akan berkurang ataupun itu tidak akan bertambah. Contohnya di sini dalam kegiatan usaha tani garam yang dijalankan oleh narasumber saya ini, yang pertama yang dikeluarkan adalah kincir angin, alat panen, alat produksi, polybag ataupun geomembran tadi yang saya jelaskan. Terus ada biaya rehab. Nah, biaya rehab ini dikeluarkan per tahun oleh petani yaitu sekitar 5 juta untuk setiap tahunnya. Nah, ini tidak akan berubah ini meskipun nanti terjadi peningkatan produksi ataupun penurunan produksi.
ini tidak akan pernah berubah ataupun berubah nanti misalnya jadi 4 juta ataupun jadi 2 juta karena biayanya karena hasil produksinya menurun, ini akan berubah menjadi 3 juta, atau nanti untuk produksinya meningkat ini lalu akan berubah menjadi 6 juta. Ini tidak, karena ini termasuk biaya tetap yang dikeluarkan pada awal untuk kegiatan produksi tersebut. Ini biasanya setiap tahunnya. Nah, untuk biaya rehab ini tentunya ini akan berbeda tiap tahunnya, tapi dalam satu musim panen berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari narasumber saya, yaitu pada musim kemarin beliau mengeluarkan sekitar 5 juta untuk biaya rehab ini. Terus ada biaya irigasi. Nah, biaya irigasi ini biasanya dikeluarkan pada proses awal produksi, ini biasanya masuk pada biaya investasi juga, tapi ini juga dapat digolongkan pada biaya tetap karena setiap tahunnya atau setiap musimnya pasti dikeluarkan seperti itu. Nah, ini juga tidak akan terpengaruhi oleh besar kecilnya produksi garam yang dihasilkan. Kalau misalnya hasilnya nanti kecil, ini akan berkurang, tentunya tidak. Kalau misalnya ini nanti garamnya itu hasil produksinya besar, ini akan bertambah, tentunya tidak. Begitupun dengan kincir angin, alat panen ataupun alat produksi. Nah, alat panen ini saya jelaskan, alat panen ini itu meliputi alat pengumpulan, alat pemecah garam, dan juga alat pengangkutan, yaitu seperti adanya argo seperti itu. Nah, alat produksi ini adalah alat yang digunakan untuk meratakan lahan untuk produksi kegiatan garam tersebut, di mana pada awal produksi biasanya itu lahannya diratakan dengan menggunakan alat ini. Nah, ini 50.000 karena memang ini hanya dikeluarkan pada awal saja, tentunya ini tidak terpengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Nah, untuk mendapatkan perhitungan 175 ini, yaitu tentunya di sini kincir angin ini memiliki umur ekonomis, di mana yaitu saya menghitungnya biaya ataupun harga yang dikeluarkan itu dibagi dengan umur ekonomis tersebut. Karena di sini untuk produksi garamnya yaitu hanya satu musim dalam 1 tahun, maka cukup dibagikan dengan umur ekonomis tersebut. Nah, saya mendapatkan perhitungan tersebut berdasarkan sumber referensi ataupun jurnal yang saya baca seperti itu. Nah, untuk total biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani garam atau narasumber saya setiap satu musim kemarin yaitu sekitar 10.375.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi, ataupun ini biasanya penggunanya yaitu untuk penggunaannya sendiri dari biaya variabel ini dalam jangka pendek tentunya. Nah, di sini yang tergolong dalam biaya variabel pada analisis usaha tani yang narasumber saya jalankan, yaitu yang pertama adalah biaya pengeleman, biaya angkut, biaya kemas, biaya panen, biaya bensin, dan juga biaya angkut truk. Nah, di sini biaya pengeleman ini adalah biaya pada awal mula produksi, yaitu biasanya mengeluarkan 350. Nah, ini tentunya termasuk dalam biaya variabel karena ini biasanya tergantung besar kecilnya si petani untuk melakukan kegiatan produksi. Ini biasanya bergantung pada banyaknya bocoran ataupun banyaknya nanti kerusakan pada alasnya ataupun geomembran yang digunakan petani untuk kegiatan produksinya. Nah, tentunya itu tidak menentu seperti itu. Biasanya di tengah-tengah untuk pengeleman ini juga dikeluarkan, makanya ini dapat dikategorikan atau digolongkan pada biaya variabel. Nah, biasanya pada di pertengahan proses produksi itu terjadi kerusakan lagi seperti sobek ataupun bocor dari alasnya ataupun geomembrannya itu, sehingga harus dikeluarkan kembali biaya pengeleman tersebut. Makanya dari itu biaya pengeleman ini termasuk dalam biaya variabel. Nah, ini adalah biaya per musim, rinciannya seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah biaya angkut. Nah, biaya angkut ini yang dikeluarkan oleh petani biasanya dalam satu karungnya itu sekitar 2.700. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu kenapa biaya angkut ini masuk ke dalam biaya variabel, karena untuk produksinya sendiri ini tentunya kan tiap minggu. Nah, tiap minggunya itu hasil panen yang dihasilkan oleh petani itu tidak menentu, kadang 3 ton, kadang 5 ton, atau bahkan jauh lebih kecil dari yang 5 ton itu. Makanya di sini berubah-ubah untuk biaya angkutnya untuk sekali panen itu. Nah, tapi di sini saya untuk penghitungannya yaitu saya mengambil dalam satu musim panen kegiatan usaha tani, dan ini adalah biaya variabel untuk biaya angkut yang dikeluarkan selama satu musim yaitu sekitar 9.580.000. Nah, untuk hasil produksinya sendiri yang dihasilkan oleh petani yaitu sekitar 71 ton. Nah, makanya ini ada untuk 1 tonnya itu 20 karungan.
tetap terhitungnya meskipun di awal tadi yaitu sekitar 21 karung, tapi terhitungnya 20 karung. Kata petani yaitu dikalikan 2.700 didapatlah 9.585.000. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah biaya kemas, biaya panen. Nah, biaya kemas, biaya panen, biaya angkut ini sama kasusnya, di mana itu panennya biasa terjadi tiap minggu dan itu tidak stabil untuk produksinya. Biasa setiap minggu bisa 3 ton, 5 ton, atau bahkan lebih besar atau bahkan lebih kecil dari hal tersebut. Maka biaya-biaya yang dikeluarkan ini tentunya tiap minggunya atau tiap kali panennya itu tidak menentu. Dan perlu ditekankan lagi, analisis yang saya lakukan ini adalah satu musim panen, bukan satu kali panen saja. Dan selanjutnya yaitu adalah biaya bensin. Nah, biaya bensin ini dikeluarkan pada saat itu tidak ada angin dan memerlukan bantuan mesin untuk memompa air laut dari irigasi sekunder ke tersier ataupun tersier ke petak-petakan lahannya. Jadi biaya bensin ini tidak menentu berapa yang dikeluarkan, tapi rata-rata biasanya dalam satu musim, akumulasi satu musim yaitu 1 tahun, sekitar 120.000 atau sekitar 10 literan dengan harga 1 liternya yaitu 10.000. Nah, selanjutnya yaitu adalah biaya angkut truk. Nah, biaya angkut truk ini yaitu pengangkutan dari ini ada penampungan terlebih dahulu di pinggir jalan raya, biasanya ditampung terlebih dahulu, baru setelah itu diangkut ataupun dinaikkan oleh kulit-kulit truk ke truk untuk didistribusikan oleh pengepul. Nah, ini biasanya berdasarkan yang seharusnya ini ditanggung oleh pengepul, karena pengepul yang membeli kepada petani. Tapi pada dasarnya biaya ini pada realnya di kondisi lapang berdasarkan narasumber saya yaitu dikeluarkan oleh petani, sehingga biaya angkut truk ini masuk pada biaya variabel yang harus dikeluarkan petani untuk setiap kali produksi ataupun setiap musimnya, di mana total akumulasi biaya variabel tersebut yaitu sekitar 15.380.000. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah biaya eksplisit. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani. Biaya yang memang di sini adalah biaya yang real yang dikeluarkan oleh petani, di mana biaya ini dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Nah, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani itu sendiri yang tergolong dalam biaya eksplisit yaitu yang tadi biaya variabel dan juga biaya tetap, di mana di sini ada kincir angin, alat panen, alat produksi, polybag atau geomembran, biaya rehab, biaya irigasi, biaya penghaleman, biaya angkut, biaya kemas, panen, bensin, dan juga biaya angkut truk dengan total keseluruhan yaitu sekitar 20.530.000 untuk biaya eksplisitnya dalam satu musim panen garam tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada biaya implisit. Nah, perlu saya terangkan terlebih dahulu, biaya implisit itu adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan oleh petani, akan tetapi dalam perhitungan analisis biaya usaha tani harus diperhitungkan keberadaannya, karena hal ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan real yang didapatkan oleh petani dalam satu musim kegiatan produksi pertaniannya. Nah, di sini ada 2 kategori saja untuk biaya implisitnya, yaitu ada mesin dan juga ada lahan. Nah, mengapa saya tidak memasukkan tenaga kerja dalam keluarga seperti yang saya terangkan pada awal slide tadi, bahwasanya meskipun itu tenaga dalam keluarga, mereka tetap mendapatkan bayaran sebagaimana itu tenaga kerja yang diperoleh dari luar keluarga, sehingga itu dimasukkan dalam biaya tetap dan tidak masuk dalam biaya implisit, karena memang itu benar-benar dikeluarkan oleh petani untuk membayar keluarga mereka yang membantu pada saat proses produksi kegiatan garam tersebut, entah itu nantinya pengangkutan, pengemasan, dan kegiatan produksi lainnya, mereka tetap mendapatkan bayaran sebagaimana yang memang diberlakukan seharusnya, seperti tenaga-tenaga yang diperoleh dari luar keluarga. Di sini ada mesin. Nah, mengapa mesin di sini tidak dimasukkan dalam biaya tetap? Karena yang dijalankan oleh narasumber saya ini mesinnya
beliau ini tidak membeli, tapi beliau ini biasanya mendapatkan pinjaman dari tetangganya, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya untuk membeli mesinnya itu gitu. Dan mesin ini sendiri kalau misalnya beli, yaitu berdasarkan narasumber dan hasil wawancara, di kisaran angka 3 juta, dan untuk umur ekonomisnya yaitu sekitar 5 tahun. Maka dari itu untuk per musimnya yaitu 600. Nah, perlu ditekankan bahwasanya ini adalah biaya implisit, biaya yang memang tidak benar-benar dikeluarkan oleh petani, tapi harus tetap diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan real dari kegiatan usaha tani yang dijalankan oleh petani dalam satu kali musim produksi kegiatan usaha tani tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah lahan. Nah, lahan sendiri di sini yaitu milik si pemilik lahan. Nah, petani sendiri tidak mengeluarkan juga sebenarnya, dan si pemilik lahan juga tidak mengeluarkan lagi gitu ya, karena ini dikeluarkannya yaitu pada saat awal-awal. Tapi di sini untuk mengetahui hal tersebut, saya berlakukan sistem sewa sebagaimana mestinya gitu. Saya berlakukan sistem sewa untuk mengetahui biaya yang harus dikeluarkan pada saat satu musim berjalan itu. Nah, biasanya untuk dalam 1 tahun untuk biaya sewa lahan tambak garam itu yaitu sekitar 25 juta. Ini sudah tidak termasuk pajak lagi, karena kalau misalnya sistem sewa itu tidak memberlakukan sistem pajak lagi, maka dari itu untuk pajaknya itu tidak dikeluarkan, akan tetapi sudah include di dalam biaya sewa lahan ini yaitu sekitar 25 juta. Nah, maka dari itu total dari biaya implisit ini yaitu sekitar 25.600.000. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah analisis biaya usaha tani mengenai penerimaan yang didapatkan oleh petani. Yaitu sebelumnya saya perlu jelaskan terlebih dahulu, yaitu penerimaan adalah hasil yang diterima oleh petani berupa uang dari kegiatan produksinya tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan hasil produksinya dan juga harga jualnya seperti itu. Nah, di sini untuk produksi dalam satu musim yaitu 1 tahun kegiatan produksi usaha tani garam yang dijalankan oleh narasumber saya, beliau mendapatkan sekitar 70.000 kg atau sekitar 71 ton. Nah, untuk harganya sendiri per kilonya itu berada di 1.400. Ini adalah harga rata-rata ya, karena memang harga garam ini juga berfluktuatif, kadang ada 2 juta, 2,5 juta, bahkan pada awal-awal itu mencapai harga 3 juta. Tapi pada pertengahan itu secara rata-rata, secara konstan sekitar 1.400.000. Maka dari itu saya ambil rata-ratanya, didapatlah 1.400.000 untuk per kilonya atau 1.400.000 untuk 1 tonnya. Sehingga ini untuk mendapatkan penerimaan yaitu total produksinya yaitu 71.000 kg atau 71 ton dikalikan dengan harga dijualnya per kilonya yaitu 1.400 ataupun 1.400.000 untuk per tonnya, didapatlah sekitar 99.400.000 rupiah untuk penerimaan. Ini masih penerimaan, bukan pendapatan dan juga keuntungan yang didapatkan oleh petani. Dan untuk selanjutnya itu adalah analisis biaya usaha tani yang berkenaan dengan pendapatan dan juga keuntungan. Nah, pendapatan sendiri di sini yaitu adalah pendapatan ataupun uang yang didapatkan oleh petani setelah ini dikurangi oleh biaya eksplisit seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menghitungnya sendiri yaitu di sini untuk menghitung pendapatan dari petani yaitu di sini ada didapatkan 71.870.000. Nah, ini didapatkan dari si penerimaan tadi yaitu 99.400.000 dikurangi dengan biaya eksplisitnya yaitu 27.530.000, maka didapatlah 71.870.000 untuk pendapatan petani. Nah, ini perlu ditekankan teman-teman, ini masih pendapatan berdua antara petani dan juga pengelola lahan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan ini yaitu kita harus mengurangkan nih pendapatan ini tadi 70.870 dikurangkan dengan biaya implisit sebesar 25.600.000 dan didapatkanlah keuntungan realnya dari usaha tani yang dijalankan yaitu sebesar 46.270.000. Nah, ini adalah keuntungan berdua masih teman-teman, bukan keuntungan real yang benar-benar real yang didapatkan oleh petani ataupun didapatkan oleh si pemilik lahan. Nah, untuk mengetahui berapa dari keuntungan masing-masing tiap pihak ini, yaitu ini tinggal dibagi 2
yaitu didapatkan 23.135.000 untuk pemilik lahannya, dan juga 23.135.000 juga dari petani. Nah, ini adalah keuntungan real yang mereka dapatkan gitu, yang mereka dapatkan dari kegiatan usaha tani yang dijalankan oleh si penggarap ataupun petani ini, narasumber saya ini, dalam satu musim, yaitu sekitar 23.135.000, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa usaha tani yang dijalankan oleh responden berdasarkan bentuknya tergolong dalam jenis kooperatif dan juga perseorangan, berdasarkan polanya tergolong dalam jenis usaha tani khusus, dan juga berdasarkan coraknya dapat digolongkan dalam kegiatan usaha tani komersial ataupun dinamis. Adapun rincian biaya yang dapat dirincikan ataupun diuraikan yang dikeluarkan oleh petani pada saat oleh petani dan juga pemilik lahan pada satu musim kegiatan produksi garam, yaitu untuk biaya tetapnya dengan total pengeluaran 10.375.000, biaya variabel dengan total 15.380.000, biaya eksplisit dengan totalnya tadi ada biaya variabel dan tetap yang dijumlahkan yaitu sekitar 27.530.000, biaya implisit dengan total 25.600.000 yang dimana tadi terdiri dari lahan dan juga mesin, dengan total produksi mencapai 71 ton dalam satu musim atau 71.000 kg garam dalam satu musim panen, yaitu 1 tahun. Dan untuk penerimaannya sendiri diperoleh 99.400.000 dengan pendapatan mencapai 71.870.000 dan keuntungan menyentuh angka 46.270.000. Nah, ini keuntungan ini adalah keuntungan milik berdua. Sedangkan untuk keuntungan real milik perseorangan itu didapatkan menyentuh angka sekitar 23.135.000. Dan ini adalah dokumentasi saya pada saat wawancara dengan narasumber dan juga pengolahan datanya sekaligus. Saya langsung olah di tempat karena memang untuk memastikan bahwasanya saya tidak terlewatkan pada saat mengolah data dan memasukkan biaya-biaya tersebut, mengelompokkan biaya-biaya tersebut. Dan apabila saya kurang paham, kurang jelas mengenai biaya, sehingga saya bisa menanyakan langsung dan dapat mengubahnya pada saat itu juga. Dan akhirnya sudah sampai di penghujung. Saya ucapkan terima kasih, dan karena pada saat ini masih dalam kegiatan ataupun rangka Lebaran bulan Syawal, saya sendiri Sutrisno mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Gusti.